Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sufi besar dari Mesir, beliau wafat pada tahun 900 Masehi. Beliau bernama Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari, menasihati kepada kita dalam kitabnya Al-Hikam. Apa kata beliau? Min alamati mautil qalbi adamil husni ala ma fataka mim mawafiqati wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zalal. Hadirin rahimakumullah, fitrahnya manusia itu senang akan kebaikan. Khususnya misalnya laki-laki senang kepada kendaraan yang baik. Ada mobil yang bagus dengan mobil yang buruk. Fitrahnya manusia senang mobil yang baik. Ada rumah yang bagus sama ada rumah yang reot. Fitrahnya manusia senang kepada rumah yang baik dibandingkan rumah yang reot. Ada wanita atau lelaki tampan atau wanita cantik dibandingkan dengan pria yang kurang tampan dan wanita yang kurang cantik. Fitrahnya manusia senang kepada yang lebih cantik atau lebih tampan. Itu zahir, lumrah. Itu zahir secara dunia. Begitu juga secara batin atau qalbi. Seseorang fitrahnya Allah ciptakan manusia senang kepada melihat suatu kebaikan. Contoh misalnya ada orang yang bahagia dengan ada orang yang sedih. Kita senang kepada melihat kalau ada orang bahagia, tetangga kita bahagia, senang. Ada tetangga kita menderita, seharusnya sedih. Sebaliknya kalau ada tetangga yang sedang sedih atau menderita, kita senang, maka itu tidak normal. Fitrahnya tidak demikian manusia itu. Ada orang yang tetangganya anaknya lulus pendidikan taruna misalnya, ikut senang, Masya Allah, Mbak, saya ikut senang, Bu, Pak, ikut senang, si abang sekarang sudah di Jogja ya, ikut senang. Alhamdulillah, putra bapak kami dengar diterima di universitas ternama, beasiswa. Iya, alhamdulillah, ikut senang. Itu normal, fitrah. Kalau misalnya ada tetangga atau sahabat kita yang merasakan kebahagiaan, kita merasa sedih, itu tidak normal. Berarti ada yang sakit, tidak normal. Oleh karena itu, dalam kitab Al-Hikam
karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, bahwa hati itu ada dua, qalbun hayyun dan qalbun mayyit. Ada hati yang hidup dan ada hati yang mati. Apa indikator mana hati yang hidup dan mana hati yang mati? Kalau beberapa tahun yang lalu kita di swab positif atau negatif kita kena corona, kita bisa men-swab diri kita, apakah hati kita mati atau masih hidup. Di swab indikatornya ada dua. Yang pertama, min alamatil mautil qalbi, ada alamat atau ciri-ciri orang yang mautil qalbi, hatinya mati. Yang pertama adalah adabul husni ala ma fataka min muwafaqati, tidak ada rasa sedih ala ma fataka min muwafaqat, tidak adanya sedih terhadap amal kebaikan yang luput dia kerjakan. Contoh, Ramadan yang lalu puasanya hanya 25 hari, 5-nya batal, dan sampai sekarang belum membayar, biasa-biasa saja. Adamul husni ala ma fataka min muwafiqati, tidak ada rasanya sedih, tidak ada perasaan sedih terhadap amal perbuatan yang luput dia kerjakan. Ramadan yang lalu sama sekali tidak pernah khatam Al-Quran, biasa-biasa saja. Padahal tahun yang lalu bisa 3, 2 atau minimal 1 kali khatam Al-Quran, tapi dia tidak ada sama sekali. Datang ke masjid ini, rekan-rekan yang lain di kiri kanannya ada kesempatan bersedekah terhadap kotak amal untuk operasional masjid. Kita kebetulan lupa tidak bawa uang, atau karena tidak begitu care sehingga tidak mengisinya. Tidak ada perasaan sedih. Itu. Jadi indikator seseorang hatinya mati adalah tidak ada perasaan sedih terhadap luputnya perbuatan amal soleh. Kemudian yang kedua, wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallah, dia tidak ada penyesalan terhadap doa yang, kami ulangi, terhadap dosa yang pernah dia perbuat. Dia pernah mabuk misalnya, pada dulu sebelum jadi ustadz pernah mabuk dia. Kemudian tidak ada rasa penyesalan. Kenapa pemuda itu ditangkap Satpol PP? Emangnya kenapa ditangkap? Mabuk dia, rese, kan? Baru 2 botol saja, rese dia. Dulu saya sebelum jadi ustadz, jangankan minuman, spiritus saya minum, gak ada masalah, minimal 1 gram baru saya teler. Tidak ada rasa penyesalan terhadap dosa yang pernah dia perbuat. Allah sudah tutup aibnya, tapi dia malah mengumbarnya, malah didongengkannya. Hadirin rahimahullah, hal ini tidak sesuai dengan kisah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang baginda Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam pernah berbuat dosa yang sering kita dengar. Nabi Adam itu makan buah khuldi yang sama Allah, wala taqrabu hadhihi sajarah, jangan engkau dekat-dekat hadhihi sajarah, pohon ini jangan kau dekat-dekat. Perintahnya oleh Allah, jangan kau dekat-dekat. Karena lalai, Nabiullah Adam sampai memakan, makannya itu tidak sengaja. Siapa yang bilang Nabi Adam itu makan buah khuldi itu karena lupa? Bukan sengaja, lupa. Menyesalnya 200 tahun. Imam Ghazali menulis dalam kitab Ihya Ulumuddin, 200 tahun Nabiullah Adam gak berani menengadahkan wajahnya ke langit, malu.
karena pernah lalai, pernah lupa terhadap yang dilarang oleh baginda, oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ayatnya? Lihat di Toha 115. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya, maka dia lupa. Jadi Nabi Adam makan buah khuldi itu karena lupa bahwa Allah melarangnya. Kalau lupa itu bagi kita tidak masalah. Contoh misalnya pagi-pagi di bulan Ramadan kita makan ketupat sayur tam. Siangnya ngopi jam 9. Begitu istrinya anaknya datang, wah papa kok siang-siang ngopi? Iya lupa. Nggak batal puasa di sana, lupa. Dan nggak dosa, lupa namanya. Nabi Adam lupa. Tapi rasa penyesalannya kita kadang-kala. Itu siapa yang nikah ini, undangan ini? Oh, teman kita. Nikah sama siapa teman kita? Sama Fulana. Fulana yang rumahnya di sana. Iya. Aduh, itu pacar saya yang ke-10. Didongeng-dongengkannya, aibnya dia, dosanya dia. Jadi salah satu swab atau indikator atau tanda-tanda orang yang hatinya mati ada dua. Yang pertama, tidak ada rasa penyesalan terhadap luputnya amal soleh yang tidak dia kerjakan. Harusnya dia kerjakan, tapi dia. Ada seorang ulama suatu saat pagi-pagi menangis terseduh-seduh, macam hewan kurban yang punya dia 100 ekor mati semua, macam anak kesayangannya meninggal dunia. Nangisnya tuh kejer sampai pembantunya nanya, wahai Tuhan, apakah ada maling tadi malam datang ke rumah Tuhan? Enggak. Kok Tuhan nangisnya terseduh-seduh? Apakah Raden atau Tuan putranya ada yang meninggal? Tidak. Terus kenapa menangis terseduh-seduh sampai sebegitu sedihnya? Apa kata Tuhan ini? Sudah 40 tahun lebih, setiap malam saya tahajud. Tadi malam saya bangun pas azan subuh, terlewat sholat tahajud saya. Nangisnya seperti itu. Penyesalan. Ada apa gerangan dosa yang saya perbuat sehingga Allah tidak mengizinkan lisan ini, kepala ini sujud di tengah malam, berasik-asik bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Punya dosa apa? Menyesal tidak tahajud. Diperintahnya khodamnya, membantunya itu 5 ton beras, bagikan kepada tetangga. Tetangga bilang, kenapa ini? Ada hajat apa Tuhan ini? Beliau menyesal, tadi malam gak tahajud. Kita, jangankan tahajud, sholat isya enggak, santai-santai saja. Sholat subuh lewat, biasa saja. Maka kalau orang seperti ini tidak ada rasa penyesalan terhadap amal soleh yang luput dia kerjakan, dan yang kedua tidak ada penyesalan terhadap dosa yang telah dia perbuat, maka itu hatinya mati. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita istighosah ke diri kita. Apakah hati ini, diri ini, kita yang memiliki hati ini, hatinya masih hidup atau sudah mati? Karena ada segumpal daging, kalau daging itu baik, seluruh tubuhnya baik, itu qalb. Kalau qalbun kita mati, maka kita seperti mayat hidup. Mudah-mudahan belumlah sampai mati, mudah-mudahan segera sembuh, sehat walafiat hati kita. Dengan cara apa? Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, semaksimal mungkin menjalankan semua perintah Allah, semuanya. Semaksimal mungkin ada niat untuk menjalankan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang dilarangnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala
محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala habibihil karim. Faqala azza min qail, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala'i wal ghala'i wal waba' والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والسدائد والميحان ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.